Pada Perang Dunia Kedua, salah satu provinsi di Belanda, yaitu Provinsi Zeeland, akan melakukan perlawanan terhadap penjajah Nazi Jerman di negaranya. Pada saat itu, ada seorang tentara Belanda yang ingin bergabung dengan pasukan Nazi, dan seorang pilot yang berasal dari Inggris mau memerangi Nazi. Setelah keberhasilan pendaratan Normandy, pasukan sekutu masih membutuhkan pelabuhan lain di kota Antwerpen. Tapi meskipun kota pelabuhan itu dibebaskan, mereka belum bisa menggunakannya, karena pasukan Nazi masih menguasai pintu masuk Sungai Schelde, tepatnya di kota Vlissingen, Zeeland, Belanda. Para penduduk Vlissingen sangat yakin kalau pasukan sekutu akan segera membebaskan kota mereka. Salah satunya adalah Theun, seorang wanita yang bekerja di kantor wali kota yang dikendalikan oleh Nazi. Di sana, wali kota sedang sibuk menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan Nazi. Sedangkan Theun yang melihat itu pun merasa sangat senang, karena sebenarnya Theun sangat membenci Nazi. Dengan wajah ceria, Theun menyusuri jalan kota, di mana para pasukan Nazi sedang tertunduk lesu karena telah dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Pemandangan langka itu juga diabadikan oleh seorang remaja dengan kameranya. Tapi hal itu malah membuat salah seorang perwira Nazi menjadi marah, yang kemudian menghancurkan kameranya. Laki-laki itu bernama Dirk. Dia merupakan adik dari Theun. Karena keributan yang dibuatnya, membuat kekacauan yang berujung kecelakaan. Akhirnya dia pun kabur dan ditembaki oleh prajurit Nazi. Setelah itu, Theun pulang untuk mencari adiknya. Tapi di sana, dia hanya bertemu dengan ayahnya yang seorang dokter. Namun, adiknya kembali pulang pada saat malam tiba. Beruntungnya, dia tidak terluka parah. Keesokan paginya, harapan warga Vlissingen memudar, karena banyak pasukan sekutu yang menyeberangi pintu masuk kota. Di saat bersamaan, Theun mendengar kalau adiknya telah menjadi buronan, dan tentara Nazi juga menangkap anak-anak yang tidak bersalah. Dia lalu meminta bantuan temannya yang bernama Yana untuk menyembunyikan adiknya. Tapi belum sempat disembunyikan, identitas adiknya ditemukan oleh pasukan Nazi. Hal itu ditandai dengan kedatangan Breggrof, yang merupakan komandan Nazi di Zeeland ke rumahnya. Sebenarnya, Breggrof sangat menghormati ayahnya Theun, karena sudah banyak mengobati tentara Nazi. Tapi tindakan anaknya itu tetap tidak bisa dibenarkan. Dia mau meminta ayah Theun untuk menyuruh anaknya menyerahkan diri. Sementara di sisi lain, pertempuran sengit sedang berlangsung di front timur, di garis depan Rusia. Saat itu, tentara Nazi asal Belanda yang bernama Marinus terdiam. Karena selain kalah dalam pertempuran, dia juga kehilangan sahabatnya. Dan setelah pertempuran, dia terbaring di rumah sakit Nazi, sambil bermimpi tentang keluarganya yang marah karena memutuskan bergabung dengan pasukan tentara Nazi. Pada saat dia bangun, seorang perwira Nazi yang kedua kakinya buntung menemaninya sambil mengajaknya mengobrol. Semakin lama, mereka menjadi semakin akrab. Ternyata alasan Marinus bergabung dengan Nazi karena dia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya yang selalu ditindas, dan Marinus bertekad untuk mengubah hidupnya. Sedangkan si perwira Nazi yang sedang mengalami depresi karena cacat dan jadi orang buangan. Hampir tiap hari tidurnya selalu dihantui mimpi buruk. Singkat cerita, Marinus telah sembuh dan dia akan dipindah tugaskan ke Zeeland sebagai stafnya Breggrof. Ternyata itu berkat bantuan perwira Nazi yang mau Marinus menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, tiba-tiba perwira itu bunuh diri.
Untuk pertama kalinya, Marinus bertemu dengan Theun yang sedang menemani ayahnya untuk bernegosiasi tentang adiknya. Dengan memberanikan diri, ayahnya Theun memohon agar anaknya tidak dijatuhi hukuman mati, karena mengingat dia sudah banyak membantu tentara Nazi. Mendengar itu, Bregov pun menyetujuinya dan berjanji akan memberikan hukuman yang ringan. Setelah itu, adiknya Theun ditangkap dan diinterogasi. Sementara itu, Theun mengantarkan paket ke Yana. Ternyata paket yang dibawa Theun adalah foto-foto lokasi benteng pertahanan Nazi di pintu masuk Vlissingen. Pada saat bertemu Yana, Theun baru tahu kalau Yana dan adiknya adalah anggota kelompok perlawanan Belanda. Sebagai gantinya, Theun tidak mau menyerahkan foto-foto itu sebelum dia dipertemukan dengan kelompoknya. Akhirnya, malam itu Theun bertemu dengan anggota perlawanan dan juga menyerahkan fotonya setelah dijanjikan akan menolong adiknya. Selain itu, Theun juga disuruh untuk mencuri peta pasang surut Sungai Skilp dari balai kota. Theun lalu diam-diam mencuri peta yang dimaksud dan menyerahkannya ke Yana. Namun tanpa diketahui, saat itu adiknya sedang disiksa habis-habisan oleh Gestapo, dan kejadian itu pun disaksikan oleh Marinus. Dari penyiksaan itu, keluarlah nama-nama anggota perlawanan yang harus ditangkap. Selain itu, Bregov juga akan menghukum mati mereka, termasuk adiknya Theun. Semua pembicaraan itu didengar oleh Marinus yang kemudian menyampaikannya ke Theun. Tapi aksinya itu dipergoki oleh perwira Gestapo. Jadinya, pada saat kembali ke kantor, dia dipindahkan ke lapangan lagi oleh Bregov. Dan ternyata, tugas pertamanya itu adalah untuk mengeksekusi mati adiknya Theun dan para anggota perlawanan yang sudah tertangkap. Ayahnya Theun yang merasa dihianati memohon untuk terakhir kalinya. Namun, Bregov sama sekali tidak mau mendengarkannya. Akhirnya, para anggota perlawanan dibawa ke pinggir laut untuk dieksekusi mati. Sambil bersedih, Theun menghampiri Yana. Di sana juga sudah ada seorang anggota perlawanan yang berhasil kabur. Tapi karena terluka cukup parah, orang itu menyuruh Yana dan Theun untuk mengantarkan sebuah peta kepada pihak sekutu, supaya bisa terhindar dari jebakan Nazi. Di atas bendungan penghubung di pintu masuk kota Vlissingen itu, pasukan Nazi sudah bersiap dengan peralatan tempurnya. Di sana juga ada Marinus yang dikirim ke sana setelah mengeksekusi mati adiknya Theun. Tidak jauh dari sana, Theun dan Yana sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang menggunakan perahu. Namun sayangnya, hal itu sia-sia, karena mereka ketahuan pada saat akan menyeberang. Akibatnya, Theun tertangkap, sedangkan Yana masih bisa lanjut dengan luka yang cukup parah. Dari pihak sekutu, seorang pilot pesawat asal Inggris sedang dilatih terbang oleh atasannya. Tapi begitu directnya dilepas, si pilot yang bernama Will malah membuat manuver yang kekanak-kanakan. Akibatnya, setelah mendarat, dia dimarahi oleh atasannya. Apalagi, Will adalah anak dari seorang perwira tinggi, dan atasannya sudah berjanji untuk menjaganya. Ayahnya Will, yang juga merupakan komandan, sedang memberikan arahan kepada para pilot untuk misi membawa 35.000 prajurit menuju ke belakang garis musuh. Sebenarnya, Will tidak diberikan izin untuk ikut misi oleh ayahnya, gara-gara kelakuannya pada saat latihan terakhir. Tapi karena ingin menghabisi pasukan Nazi, dia pun berbohong ke atasannya kalau ayahnya memberikan izin. Pasukan pun telah terbang dan sampai di atas wilayah Zeeland, di mana mereka diserang oleh tembakan anti pesawat. Banyak pesawat yang terkena tembakan, termasuk pesawat Will dan atasannya. Akibatnya, mereka terpaksa mendarat darurat di Sungai Zeeland. 25 orang penumpang berhasil selamat, tapi atasannya Will terluka cukup parah. Mereka pun harus membantunya untuk bersembunyi, karena tentara Nazi sudah mulai mencari mereka. Beruntungnya, mereka bisa lolos dan bermalam di gedung perkebunan warga.
Pemilik gedung itu juga sangat baik. Mereka memberi makanan dan memberitahu mereka bagaimana cara menyeberangi sungai agar sampai di wilayah sekutu. Tapi sayangnya, si petani tidak punya perahu. Keesokannya, mereka pindah ke kota mati dan beristirahat di sebuah rumah, sambil berpesta semalaman setelah menemukan botol anggur. Namun sayangnya, dua orang prajurit mengkhianati Will dengan kabur membawa petanya, karena merasa atasan mereka akan menjadi beban. Lalu, Will dan temannya disuruh untuk mencari perahu, sedangkan atasannya akan berjaga di rumah. Setelah tidak menemukan apa-apa, mereka dikejutkan dengan perahu Nazi yang sudah terparkir di depan rumah persembunyian. Ternyata pasukan Nazi telah berhasil menyandera atasannya Will. Salah satu tentara berhasil ditolong oleh Will, tapi karena kurang pengalaman, senjatanya malah direbut. Namun akhirnya dia masih bisa mengendalikan situasi. Lass deine Waffe fallen! Shoot, William! Just shoot! Take the shot! Put the gun down! Name me! Down! Dengan menggunakan perahu milik tentara Nazi, Will bersama temannya bersiap menyeberang ke wilayah sekutu. Tapi karena takut, temannya tidak jadi ikut. Singkat cerita, Will berhasil sampai di seberang dan bergabung dengan pasukan Kanada yang sedang bersiap untuk mengambil alih Vlissingen. Para komandan yang tidak tahu kalau ada jalur alternatif lewat sungai, lalu memutuskan untuk menyeberang lewat bendungan. Akhirnya, sebelum mereka sampai di markas sekutu, Will dan pasukan Kanada lebih dulu menyerang. Akibatnya, mereka malah diserbu habis-habisan oleh pasukan Nazi yang sudah lebih dulu membuat benteng di sana. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu kehilangan sebagian besar prajuritnya, sedangkan Will dan sisa pasukan yang selamat mundur tanpa hasil. Barulah sampai di situ, Yana ditemukan oleh prajurit sekutu yang sedang berpatroli dalam keadaan kritis. Yana kemudian dibawa ke markas sekutu untuk diobati. Dokter yang merawatnya juga menemukan peta serta foto benteng Nazi. Dia lalu menyerahkannya ke komandan perang. Karena luka yang sudah sangat parah, Yana pun dengan perlahan meninggal dunia di hadapan Will. Akhirnya, dengan informasi yang didapat dari Yana, para komandan langsung menyusun rencana penyergapan saat air sungai pasang. Malam itu juga, pasukan sekutu kembali menyerang bendungan. Sebagiannya lagi menyeberangi sungai untuk menyergap dari belakang. Rencana itu pun berhasil menghancurkan benteng pertahanan Nazi. Pada saat itu, Marinus berlari kabur dari pasukan sekutu, dan dia pun dikejar oleh Will. Will menodongnya, namun dia tidak sanggup untuk membunuhnya. Malahan, Marinus menodong Will balik, tapi dia juga tidak tega membunuhnya. Dia akhirnya membiarkan Marinus untuk pergi dari tempat itu. Setelah menangkap tentara Nazi di bendungan, pasukan sekutu melanjutkan dengan menyerang markas Nazi di kota. Lalu pada saat seorang perwira akan membunuh Theun, barulah Marinus tahu dan langsung menolong Theun dengan mengorbankan nyawanya. Di akhir sisa hidupnya, Marinus sangat menyesal dan ingin meminta maaf karena telah membunuh adiknya Theun. Tapi dia merasa tidak sanggup menyampaikannya. Tidak lama kemudian, Will dan pasukan sekutu tiba dan membebaskan Theun serta penduduk Zealand dari kekejaman dan kegelapan tentara Nazi Jerman.